3 orang ini ngelihat ada seorang wanita yang lagi jongkok sambil ngejagain ari-ari gini. Pokoknya posisi tangannya itu kayak gini. Pas gue lagi ngalihin pandangan dari spion, di sini gue nih benar-benar di sini. Di sini tuh ada muka yang, waduh. Akhirnya pas gue astagfirullahaladzim itu, dia datang hampirin gue sambil bilang, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Suara itu kayak orang-orang yang lagi bapak-bapak lagi tahlilan, terus di tengahnya itu mayat ya kayak gitu. Jadi gue kayak lagi di posisi jadi seorang mayat gitu, jadi sebuah mayat. Halo buat teman-teman yang udah subscribe ataupun yang belum subscribe Lentera Malam. Biar teman-teman selalu dapat notifikasi setiap kali Lentera Malam update video baru, teman-teman bisa nyalain loncengnya seperti video di tengah ini nih. Pilih all atau semua. Jadi jangan lupa nyalain lonceng ya. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gua Jamal. Dan di segmen Saksi Misteri kali ini gua udah kedatangan narasumber yang akan bercerita tentang pengalaman horornya. Nah, narasumbernya itu ada di samping gua dan katanya dia mirip banget sama Gofar Hilman. Ya, kita langsung aja sapa narasumber kita, Dion. Halo, ya. Gimana perasaan lu? Banyak yang bilang lu mirip Gofar Hilman. Aduh. Pusing gua. Beda ya? Beda. Tapi mudah-mudahan ke depan rezekinya boleh sama. Rezekinya boleh iya. sama ya. Oke, nih sebelum masuk ke cerita, si Dion ini punya podcast juga dan isinya itu tentang cerita-cerita horor juga ya. Bener. Dengan teman-temannya yang ada di Citayam. Podcastnya apa tuh ya? Podcastnya Malam dari Pinggiran. Ya, jadi kalau misalnya kalian berkenan untuk dengerin ya silahkan didengerin di Spotify Malam dari Pinggiran, dan bisa follow juga di Instagram @malamdaripinggiran. Jadi gue juga lagi ngadain giveaway untuk 3 orang pemenang, 3 orang dengan cerita terseram yang nantinya ceritanya itu setelah kalian kirimkan ke podcast Malam dari Pinggiran, itu bakal gue kurasi oleh gue dan teman-teman gue. 3 orang dengan cerita terseram bakal kita kasih hadiahnya 50.000 untuk 3 orang pemenang. Jadi total 150.000. Oke, jadi bisa dibilang dari 3 cerita itu nanti yang akan lo bawain juga ya di podcast lo ya? Dan semua cerita yang dikirim bakal gue bacain. Oh, bakal lo bacain juga. Oke, menarik banget tuh. Jadi buat pasukan Lentera Malam nih yang punya cerita pengalaman horor juga, langsung aja kirim juga ke podcast Malam dari Pinggiran. Malam dari Pinggiran. Karena podcast tersebut kenapa namanya Malam Pinggiran? Kenapa, Yon? Coba. Karena jadi ceritanya gue kan itu kalau ngetek malam, pulang kerja. Iya. Ya rumah gue di Citayam, udah di pinggiran kan. Pinggiran. Iya. Karena bukan dibilang kota, sedikit lagi. Dikit Depok. Lebih Depok ke kota, distrik ya. Distrik Bronx. Karena admin gue juga April itu kan tinggal di Citayam juga. Oh. Jadi Chicago. Apa tuh? Citayam kampung goyang. Ya udah, ini udah makin ngawur aja. Nah, ini untuk sosmed lo. Sosmed gua Instagram @diondings, DIONDINKSSS. Oke, itu tadi. Jadi nanti link dari podcastnya si Dion sama Instagramnya Dion gue taruh di deskripsi. Jadi teman-teman wajib mampir ke dan follow. Dan follow juga ya. Oke, kita langsung aja masuk ke ceritanya nih. Ya. Lo boleh kasih kita sedikit kisi-kisinya ya dari jadi cerita. Sekarang ini gue mau ceritain tentang apa ya, dibilang teror juga bukan teror sih, tapi emang kejadian-kejadian yang terjadi di sekitaran rumah gue. Jadi sekitaran rumah gue tuh di Citayam itu masih banyak yang kebun-kebun, pohon-pohon gede gitu. Nah, adalah beberapa cerita yang emang benar-benar terjadi di daerah rumah gue, khususnya di benar-benar sekitaran rumah gue. Kayak gitu. Dan ada salah satu makhluk lah yang emang dominan di situ. Dan nanti juga Dion akan bercerita tentang penyebab kenapa makhluk ini. Jadi nanti bakal ada asal muasalnya, asal usul, latar belakangnya. Jadi teman-teman wajib banget untuk nonton sampai habis nih, karena ceritanya seru banget. Gue udah dengar tadi di belakang kamera. Yaudah,
Yon, lo udah siap, Yon? Siap. Oke, tanpa basa-basi lagi, cerita horor dimulai. Oke, perkenalkan gue Dion. Kali ini gue mau menceritakan beberapa pengalaman mistis yang gue alami di sekitaran rumah gue. Jadi perlu diketahui rumah gue ini sebenarnya gue ini usaha warnet yang posisinya itu di sebelah rumah gue banget. Karena ada beberapa hal yang nggak memungkinkan untuk menyewa operator warnet. Jadi mau nggak mau gue yang bantu keluarga gue untuk jaga sepulang sekolah. Jadi sekitar jam 5 itu sampai tutup warnet. Kadang kalau di weekdays itu ya jam 10, jam 11. Tapi kalau misalnya di weekend ya bisa sampai jam 2 atau jam 3. Nah waktu itu kebetulan lagi hari biasa weekdays. Gue pulang sekolah dan gue mutusin untuk main game sama temen gue, sebut aja Iqbal. Dia ini orang yang cukup gak percaya sama hal-hal mistis kayak bodo amat gitu. Nah setelah itu gue mutusin untuk main sama dia. Walaupun orang-orang di warnet gue ini main udah selesai dari jam 10, jam 11 ya. Gue mutusin untuk main game sama dia sampai sekitar jam 2, jam 3. Pada waktu itu rolling door gue tutup sebagian. Karena ya menurut gue kalau misalnya rolling door gue buka semua, ya itu menandakan kalau warnet gue itu masih buka. Jadi gue tutup sebagian untuk menandakan warnet gue tutup. Pada waktu itu si Iqbal ini kayak lagi emang ya namanya main game ya, kayak sambat, teriak-teriak segala macam. Sampai akhirnya ada yang gedor-gedor rolling door gua. Gedoran pertama gue cukup panik lah, cukup kaget gitu. Ngelihat ke depan gak ada siapa-siapa dan Iqbal pun bilang, "Siapa sih tuh?" Ya pokoknya dia marah-marah kayak gitu. Akhirnya main lagi sama dia. Main lagi, terus si Iqbal ini kayak gitu lagi, kayak sambat segala macam, teriak-teriak. Akhirnya gue mutusin buat ya udahlah, yang tadinya ada suara musik gue pelanin, terus biarin lah Iqbal teriak-teriak kayak gitu. Saat gue lagi main-main kayak gitu, tiba-tiba ada suara gedoran kedua. Suara gedoran kedua ini cukup kenceng ya, yang dimana ya cukup ngagetin gue banget sih. Dan itu juga bikin Iqbal kaget juga. Tapi setelah itu ya gue mutusin untuk main lagi karena menurut gue udahlah, paling apa, mungkin banyak kemungkinan yang bisa terjadi untuk ngegedor rolling door itu kan, bisa aja cicak atau apa, banyak lah. Sampai akhirnya gedoran ketiga ini cukup kencang juga, dan akhirnya gedoran ketiga ini yang ngebuat Iqbal itu marah. Saat gedoran ketiga ini gue benar-benar ngelihat itu ada suara gedoran di rolling door, tapi di bawah rolling door yang nggak ketutup, yang nggak ada siapa-siapa, nggak ada orang, nggak ada apa. Sampai akhirnya Iqbal nih marah-marah, dia keluar warnet dan dia teriak-teriak, "Siapa lu di sini? Kalau misalnya emang pengen ganggu ya keluar. Kalau misalnya emang nggak mau ganggu ya udah diem. Kalau emang pengen nampakin." Ya pokoknya gitulah, seberani-beraninya dia. Sampai akhirnya setelah dia bilang kayak gitu, mulailah kita untuk siap-siap nutup warnet dan udah kita balik ke rumah masing-masing. Di hari kedua pun gue ngelakuin hal yang sama sampai jam 2, jam 3. Di jam 2, jam 3 ini udah nggak ada gangguan gedor-gedor warnet, nggak ada apa. Cuma pas Iqbal balik, dia masih belum bisa tidur kan karena ya mungkin insomnia segala macem. Akhirnya dia main-main gitar sambil senandung gitu. Saat dia main gitar sambil senandung, ya di tangan dia tuh kayak pas dia lagi genjreng gini, tangan dia tuh kayak ada yang megangin. Dia pun ya cukup kaget kayak gitu kan, kayak, siapa nih?" Sampai akhirnya setelah si Iqbal ini kaget gitu, sambat lagi lah dia, marah lagi, ngomel-ngomel, terus ya udahlah kayak biasalah dia, seberani-beraninya dia. Akhirnya dia mutusin untuk tidur. Pas dia mutusin untuk tidur dan maksudnya masuk kamar, di jendela rumahnya itu kayak
kayak ada suara kuku yang ngegaruk kaca gitu kan. Itu sebenarnya suara yang biasa gitu, tapi ngeganggu banget karena ya bikin ngilu gitu. Nah setelah itu Iqbal keluar karena ya menurut dia apa sih ini ganggu banget. Pas dia buka pintu, dia benar-benar ngeliat kayak ada cewek yang di depan rumahnya itu jalan gitu, jalan ke arah kebun gua. Bener-bener ya jalan biasa gitu, tapi yang slow gitu, pelan. Bener-bener ngelihat jelas gitu. Jadi pada saat itu ya dia pun mengiyakan, oh ternyata ada ya. Di saat itu juga ya akhirnya dia pingsan. Paginya ditemuin sama bokap gue dengan kondisi pintu rumah kebuka, dia ada di depan pintu, dan di tangan kanannya dia yang tadi ngerasa dipegang, ya benar-benar ada ceplakan tangan biru. Ya ini bukan cuma bohongan gitu, gue pun ngelihat tanda itu, ceplakan tangan itu, ya bokap gue juga ngelihat. Jadi banyak yang ngelihat dan benar-benar ceplakan tangan yang jelas gitu. Si Iqbal ini jadi punya adik. Perlu diketahui, Iqbal itu tinggal di kontrakan gua. Dia itu tinggal sendiri dan ya emang karena pengen mandiri gitu. Jadi Iqbal ini sering yang namanya pulang pergi ke rumah orang tuanya karena untuk jenguk orang tuanya lah. Pada waktu itu Iqbal ini jenguk orang tuanya. Tapi adenya Iqbal ini namanya sebut aja Lexi. Dia itu datang ke kontrakan karena ya menurut dia di Jakarta penat, panas. Ya dia coba untuk cari suasana baru lah di Citayam itu. Di saat dia main ke kontrakan, main ke rumahnya Iqbal, dia itu benar-benar sendiri. Jadi tukeran lah Iqbal ke rumah orang tuanya, adanya ke rumah Iqbal. Ya gue sama si Lexi ini cukup dekat ya, jadi ya gue ngelakuin hal yang sama kayak apa yang gue lakuin sama Iqbal gitu. Gue main Dota sampai jam 2, jam 3, ya pokoknya sampai larut lah. Si Lexi ini tipikal orang yang berbanding terbalik sama Iqbal. Iqbal yang marah-marah, nggak percaya sama hal kayak gitu dan pokoknya ya kayak nantangin lah. Sedangkan si Lexi ini orang yang percaya dan takut gitu, takut banget sama hal itu. Pas Iqbal ini pergi, Lexi tidur di rumah Iqbal sendirian. Jadi perlu diketahui juga nih, kontrakan gue tuh bentuknya ada 3 ruangan. Ruang tamu, kamar, sama dapur dan kamar mandi di belakang. Dan di belakang itu ada pintu belakang ya, jadi pintu untuk keluar dari belakang. Jadi si Lexi ini waktu itu tidur di kamar, di ruang tengah. Akhirnya dia main handphone di kasur, di atas kasur. Saat dia lagi asik-asik main handphone, tiba-tiba ada cewek yang keluar dari dapurnya dia menuju ke ruang depan, ruang tamu. Dia tuh kayak yang benar-benar ada cewek yang lagi jalan gitu nyampingin lu gitu, nyampingin si Lexi. Pada saat itu ya Lexi yang notabene orang yang penakut gitu. Pilihannya cuma 2. Dia keluar dan nyamperin gua atau ya dia tidur di dalam kamarnya dan tetap dalam situasi itu dalam beberapa jam. Cuma ya karena Lexi nggak mau sendirian ngerasain takut itu, dia akhirnya ngeberanin diri untuk bangun dari tempat tidur dan mau nyamperin gua. Di saat Lexi udah mulai berani untuk keluar gitu ya, bismillah kata dia, mungkin bismillah, udah amat nih gua keluar. Pas dia mau keluar, tiba-tiba ada suara yang cukup mengganggu dia. Suara itu ya suara gagang pintu yang kayak dicoba untuk dibuka, cuma karena dikunci jadi ya cuma krek kayak gitu. Di situ dia sempat kayak mikir lagi, waduh ini siapa ya? Kalau misalnya emang orang jahat gitu, dia masih bisa lawan. Cuma kalau misalnya hantu ya karena dia takut ya mungkin dia coba untuk tidur lagi. Tapi karena dia udah benar-benar ketakutan di dalam situ, di dalam kamar, akhirnya dia ngeberaniin diri untuk keluar. Karena sekat pembatas ruangan dari kamar ke ruang tamu itu cuma hordeng, akhirnya dia coba untuk ngintip dikit-dikit dan pas ngebuka ya nggak ada siapa-siapa. Cewek yang tadi keluar dari dapur menuju ruang tamu itu ya udah nggak ada siapa-siapa dan keadaan pintu juga masih dikunci. Sampai akhirnya dia benar-benar buka hordeng yang
gede dan jalan untuk ke ruang tamu menuju keluar, ya gagang pintu itu mulai bereaksi lagi kayak krek 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 krek. Saat itu juga dia akhirnya pingsan dan ditemuin sama bokap gua kebesokan hari siangnya. Skip sempat beberapa lama itu nggak ada gangguan segala macem. Udah pokoknya gue juga main juga udah nggak terlalu larut ya, sekitar jam 11-an jam 12-an udah tutup warnet dan ya udahlah gue coba untuk tidur segala macam. Sampai akhirnya ada kesempatan di mana gue, Iqbal dan Lexi ini main bareng dan si Iqbal dan Lexi ini karena kebetulan kebesokannya ada agenda lain, dia tidur duluan, menyisakan gua yang masih ada di warnet sendirian. Ya seperti biasa ya, rolling door gue tutup sebagian karena ya menurut gua yang kayak tadi gue jelasin, takutnya orang-orang malah main di jam segitu. Pas gua lagi di warnet ini, jadi ini benar-benar cepet gitu ya. Gue ini lagi asik main game dan coba untuk bakar rokok sebenarnya. Pas gue lagi coba untuk ambil rokok di dekat komputer gitu, rokok gue jatuh. Pas gue lihat itu di bawah rolling door yang agak tutup, gue ngelihat ke luar warnet ada orang yang berdiri. Orangnya itu penampilannya orang biasa, cowok, cuma kayak nggak pakai baju. Tapi dia yang gue lihat jelas tuh pakai celana 3/4 gitu. Dan itu yang udah nggak, warnanya yang udah kotor gitu. Pas gue lihat nih siapa, pertama yang gue pikirin orang mau main. Cuma kalau misalnya emang orang mau main, ngapain dia di depan warnet gue gitu, nggak nanya masih buka atau enggak. Pikiran gue yang kedua, orang gila. Karena emang beberapa hari sebelumnya banyak orang-orang yang bilang katanya banyak orang gila yang lagi keliaran nih di ini dan cukup meresahkan di wilayah gue. Yang gue pikirin itu, orang gila yang ini nih yang biasa diomongin orang nih beberapa hari belakangan. Setelah gue liatin, oh ya udahlah orang gila nih. Gue coba untuk tutup rolling door dan maksudnya supaya orang ini nggak masuk gitu. Karena gue juga lumayan takut kalau misalnya orang gila itu tahu-tahu masuk terus ngacak-ngacak warnet kan ya lumayan merepotkan gitu. Akhirnya gue coba untuk keluar dan nutup rolling door. Di saat gue mau tutup rolling door nih orang udah nggak ada. Padahal nih jedanya itu cepet banget, kayak gue ngelihat ada orang, mungkin orang gila. Gue keluar tutup rolling door udah nggak ada. Padahal itu posisinya benar-benar ada di depan warnet gue yang kakinya kelihatan, celananya kelihatan. Coba pas gue keluar tutup rolling door tuh udah nggak ada sama sekali. Jadi pas gue keluar, udah nggak ada nih. Pas gue kejadian itu ya lumayan takut juga. Akhirnya komputer belum gue matiin, semuanya belum gue rapin lah. Akhirnya yang tadinya gue pengen nutup rolling door doang, gue putusin untuk tutup aja warnetnya. Gue juga pulang gitu. Pas gue lagi buka gerbang rumah gue, ini jadi depan rumah gue nih bener-bener ada pohon nangka yang gede, bener-bener mepet sama pagar gue. Yang itu yang pohon itu emang sengaja nggak ditebang sama bokap gue dari dulu, karena nggak tau lah, mungkin karena dia juga suka buahnya. Jadi pas gue lagi mau buka gerbang, dari pohon nangka ini ada suara kayak sesuatu yang jatuh dari pohon gitu, kayak kresek terus bunyi gitu. Pikiran gue pertama itu adalah nangka, tapi setelah gue lihat, gue perhatiin nggak ada apa-apa. Akhirnya gue masuk dan pas gue mau buka gerbang lagi, ada suara yang bener-bener gue nggak expect bakal keluar gitu. Ini adalah suara kuda. Yang menurut gue di sekitaran rumah gue nggak ada yang pelihara kuda sama sekali. Suara kuda kayak lagi ngeringik gimana sih, kayak ih gitu. Ya gue nggak tahu itu suara kuda atau apa ya. Ya itu menurut gue cukup bikin takut ya. Cukup bikin takut dan akhirnya gue buru-buru masuk. Beberapa hari ke depannya, ada beberapa orang yang emang sering lewat situ pada malam hari, ngalamin hal yang sama kayak gua. Jadi setelah dia lewat, ada suara yang kresek. Terus pas dia cari suara apa,
lagi-lagi suara kuda itu yang gitu, tapi makin lama suara itu bener-bener ada di samping kuping lu gitu, kayak deket banget. Sampai-sampai orang itu ya emang gua nggak tahu ya orang mana itu, tapi pas pagi ditemuin di jalan itu pas subuhnya. Ya lagi-lagi dia pingsan. Terus di dekat rumah gua pun sempat ada yang namanya teror, apa ya, bukan teror sih ini sebenarnya. Cuma ada beberapa orang juga yang ngalamin. Jadi dia ini, orang-orang ini pulang larut malam dan ya karena masih daerah perkampungan ya, udah sepi, terus jalanan juga udah cukup gelap. Sampai akhirnya orang-orang ini lewat di salah satu rumah. Jadi orang ini bertiga ya, lewat di depan sebuah rumah yang orangnya juga kalau gue lihat sih itu dia baru nempatin situ selama beberapa bulan. Jadi orang ini baru memiliki momongan. Dia ini baru melahirkan dan orang ini kurang bersosialisasi, jadi gue juga kurang tahu siapa. Jadi orang-orang yang lewat ini lewat depan rumah orang tersebut, sebut aja Bu Eni lah. Ketiga orang ini lewat depan rumah Bu Eni. Pas dia lewat rumah Bu Eni, jadi Bu Eni tuh kayak ngubur ari-arinya di depan rumahnya yang dikasih lampu kayak gitu, lampu ayam. Nah, pas tiga orang ini lewat depan rumah Bu Eni, tiga orang ini ngelihat ada seorang wanita, seorang perempuan yang lagi jongkok sambil ngejagain ari-ari gini. Pokoknya posisi tangannya itu kayak gini. Posisi tangan ini kayak gini lah. Kayak gini. Dia tuh benar-benar kayak ngejagain gitu. Sampai akhirnya ketiga orang ini tuh kepo gitu ngeliatin orang tersebut, dan ya udah, nggak ada apa-apa. Hari pertama, hari kedua, ketiga orang ini lewat lagi. Sampai akhirnya tiga orang ini ngelihat cewek itu lagi di depan rumah Bu Eni. Ngelihat ini orang kok ada di sini lagi malam-malam. Pakaiannya tuh nggak yang kayak putih segala macam, nggak, kayak cewek biasa aja gitu, ibu-ibu biasa. Cuma kayak lagi ngelindungin si ari-ari. Sampai akhirnya di hari ketiga entah keberapa, ketiga orang ini lumayan kepo sama si ibu-ibu ini yang ada di rumah Bu Eni. Sampai salah satu orang itu bilang, "Permisi Bu," ke si perempuan yang ada di depan ari-ari itu. Akhirnya pas si salah satu orang dari ketiga orang ini bilang permisi, si ibu-ibu ini nengok. Pas dia nengok ya, mukanya tuh yang kayak rata, nggak ada apa-apa. Tiga orang ini tuh langsung cabut. Akhirnya beberapa lama kemudian ada yang namanya tetangga gue namanya Mbak Hikmah. Mbak Hikmah ini dia sama pulang kerja malam juga. Kerjanya kayak SPG gitu. Dan emang pasti banget ngelewatin rumah gue dan rumah si Bu Eni ini. Suatu ketika dia balik ya, emang yang udah larut banget sekitar jam 1:30-an. Pas dia pulang di rumah Bu Eni ini, dia ngelihat ada perempuan yang lagi duduk dan ngelungkupin si ari-ari ini yang dipakein lampu itu. Setelah itu dia coba untuk negor, karena emang Mbak Hikmah ini tipikal orang yang ramah gitu. Dia cuma negor, "Bu Eni ngapain malam-malam di situ?" Dan lagi-lagi setelah si Mbak Hikmah negor gitu, sosok yang dipanggil sama Mbak Hikmah Bu Eni ini, dia berbalik dan ya ternyata mukanya nggak ada, benar-benar kayak rata ngeblur gitu loh. Mbak Hikmah akhirnya pulang, dan setelah itu cerita tentang kejadian di rumah Bu Eni ini cukup gempar di kampung gue waktu itu. Nah, setelah beberapa teror yang ada di rumah gue, pada akhirnya gue merasakan teror itu juga. Pada waktu itu gue punya mantan pacar gue waktu itu namanya Feby. Jadi Feby ini udah deket banget sama nyokap gue, ya benar-benar deket banget gitu. Sampai waktu itu si Feby ini diminta untuk datang ke rumah gue untuk bantuin nyokap gue bikin kue kalau nggak salah.
dia itu balik-balik sekitar jam 11-an malam. Jadi rumah gue di Citayam dan rumah Feby ini di Sawangan. Kalau misalnya ke rumah Feby dari rumah gue, ini ada 2 jalan. Yang pertama itu lewat Parung Bingung, di mana itu jalan raya yang membutuhkan waktu sekitar 30 menit sampai ke rumah dia. Sedangkan ada jalan alternatif yang namanya Sasak Panjang. Nah, jalan Sasak Panjang ini itu ya waktunya cuma 15 menit untuk sampai ke rumah Feby, tapi treknya ini jalanannya hancur. Kedua, gelap. Dan ketiga, kalau kata orang Citayam itu musuhnya di Sasak Panjang itu cuma 2. Kalau nggak setan ya begal. Tapi karena waktu itu gue udah lumayan capek, ya gue milih untuk di opsi kedua. Gue lewat jalan Sasak Panjang karena ya udahlah, menurut gue 15 menit udah paling cepet gitu daripada gue harus muter lewat jalan raya yang makan waktu 30 menit walaupun rame ya. Cuma ya menurut gue ngapain lah, capek, daripada itu mendingan gue ambil yang 15 menit. Nah, pada waktu itu gue selesai nganter Feby dan gue pamit ke Feby dan kedua orang tuanya. Feby sempat bilang ke gue, hati-hati ya di jalan. Nanti kalau misalnya ada apa-apa kabarin. Soalnya tadi aku ngerasa ada yang ngikutin. Dia cukup merinding di salah satu tempat yang ada di Sasak Panjang itu, di jalan Sasak Panjang. Dan dengan pedenya gue, karena ya gue nggak mau kelihatan lemah, ya gue bilang, mana sini, nggak apa-apa, ntar gue injek batang lehernya. Ya daripada gue kelihatan lemah ya mendingan gue beraniin. Dan itu ya gue cukup ketawa-tawa aja gitu. Setelah itu akhirnya gue jalanlah ke lewat Sasak Panjang lagi menuju rumah gue. Pas gue lagi jalan, gue tuh selalu banget bakar rokok karena menurut gue ya supaya nggak sepi aja gitu dan dengerin musik. Pas gue lagi jalan bakar rokok yang ada di tangan gue ini tiba-tiba kayak ada yang narik ke bawah gitu, kayak pakai tali. Kalau rokok jatuh biasa kan cuma ya biasa gitu, walaupun di motor ya. Cuma ini kayak ada yang narik set gitu. Ya gue cukup kaget gitu. Wih, kok rokok gue ada yang narik gitu. Ya udahlah, akhirnya gue bodo amat. Gue jalan lagi sampai akhirnya ada kayak teras material gitu yang cukup luas di pinggirannya. Gue berhenti di situ untuk ganti-ganti lagu, untuk bakar rokok lagi. Nah, di material itu seberangnya itu ada tanah kosong, yang dimana tanah kosong itu ada ilalang yang tinggi-tinggi banget. Pas gue lagi asik-asik ganti-ganti lagu di ilalang itu, gue benar-benar ngelihat jelas kalau di ilalang itu benar-benar kayak kesibak gitu loh, kayak ada orang atau sesuatu yang jalan di tengahnya. Gue cukup penasaran gitu ya, ini siapa nih yang lewat nih, karena yang gue lihat tuh nggak ada orang sama sekali. Ya pokoknya yang gue pikirin di situ kemungkinannya cuma 2, kalau nggak anjing ya babi. Tapi ya menurut gue kalau babi kan nggak mungkin kalau di Citayam gitu. Jadi yang menurut gue kemungkinan anjing, kalau nggak ya kucing lah gitu. Pokoknya hewan-hewan yang masih bisa dicerna. Setelah gue liatin, si bakannya itu lama-lama makin dekat ke arah jalanan, sampai akhirnya bener-bener sampai ke pinggir jalanan dan ternyata nggak ada siapa-siapa. Tapi si bakannya itu bener-bener gue lihat jelas banget, bener-bener dari ujung ke ujung tuh nyibak kayak ada yang jalan. Pas gue ngelihat itu nggak ada siapa-siapa, ya gue cukup panik dan akhirnya gue nyalain motor, gue jalan. Sampai akhirnya gue ngelewatin jalanan yang cukup familiar sama orang-orang Citayam, Depok, sekitarnya pokoknya. Namanya Jalan Tugu Macan. Nah di Tugu Macan ini dulu itu jalanannya kecil, kanan kirinya empang dan banyak pohon-pohon bambu gitu. Pas gue lewat sana ya emang benar-benar cuma gue sendiri yang lewat dan jalanannya cukup rusak gitu. Benar-benar cuma gue sendiri yang lewat dan gue nggak ngerasain takut, nggak ngerasain apa, walaupun sebelumnya gue ngelihat sesuatu yang aneh gitu. Pas gue lagi asik dengerin lagu di motor sambil jalan pelan-pelan lewat Jalan Tugu Macan itu, tiba-tiba di belakang nih gue kayak ngerasa ada yang ikut gitu. Cuma ya masa ya ada yang ikut. Sampai akhirnya gue ngeliat ke spion kanan, di belakang gue nih, rambut gue tuh pendek ya dulu ya, selalu pendek, selalu gue cukur pendek. Tiba-tiba ada rambut yang kayak berkibar gitu, kibar-kibar gitu, kena angin. Gue kayak, wih, kok ada rambut ya? Wah, siapa nih gitu.
Pas gue lumayan kaget ngelihat rambut yang ada di spion tuh, yang gue lihat di spion, gue ngerasa di samping gue nih ada orang. Pas gue lagi ngalihin pandangan dari spion, di sini gue nih, bener-bener di sini tuh ada muka yang, waduh. Jadi gue nggak sempat ngelihat mukanya kayak gimana, tapi bener-bener ada di sini. Itu matanya yang gue apal ya, matanya sini hitam, dan gue nggak ngelihat kayak gimana bentukan sisanya. Cuma ya bener-bener jelas ada di samping kepala gue gini. Gue yang ngelihat kayak gitu ya panik ya, itu jalanan yang rusak ya bodo amat. Gue kebutin, gue jalan cepet. Tapi sepanjang jalan dari situ ke rumah gue memang udah deket sih. Cuma dari Tugu Macan ke rumah gue itu, ini sosok lumayan ngikutin nih. Karena suaranya tuh masih ada. Ih gitu. Pas gue udah deket rumah gue, pas gue belok ke gang rumah gue. Jadi ini sosok bener-bener ngikutin dari Tugu Macan sampai pas gue mau belok ke rumah gue. Pas mau belok ke rumah gue, sosok tiba-tiba hilang aja gitu. Kayak suaranya juga udah nggak ada. Sosoknya di belakang gue tuh nggak ada. Akhirnya pas gue udah nyampe rumah gue lumayan panik gitu ya, Terus gue gerabak-gerubuk, buka pagar segala macem. Motor yang masih ada di depan pagar itu ya, motor itu mau gue masukin gitu, jadi ya belum gue matiin. Pas gue lagi udah buka pagar, tiba-tiba ini teror yang akhirnya gue alamin. Ada sosok yang turun dari pohon nangka depan rumah gue itu. Sosoknya putih, mukanya ya pucat banget, terus matanya pun yang melotot gitu. Tapi yang bikin gue bener-bener takut gitu, senyumnya ini bener-bener lebar sampai sini. Setelah itu ya pingsan lah gue, sampai akhirnya gue ditemuin sama orang yang lewat. Nah setelah kejadian itu banyak tuh kejadian-kejadian yang kayak ada yang ketawain kalau gue lagi asik ngerokok di depan rumah, terus ada yang lewat sekelebatan tanpa ada suara jejak kaki. Singkat cerita sampai akhirnya gue itu di akhir tahun 2019 itu udah mulai kerja dan waktu itu gue lagi ya kerjaan gue biasalah kayak keseharian gue sehari-hari gitu, desain terus nongkrong bentar terus balik. Ya waktu itu sekitar jam 9-an gue udah cukup ngerasa capek lah ya, ya gue kayak tidur aja gitu, langsung ke tempat tidur, udah nggak mikirin untuk bebersih dulu, nggak untuk sholat dulu apa segala macam. Akhirnya setelah gue tiduran, gue nyempetin untuk chat-chatan dulu sama teman-teman gue, sama pacar gue, sama yang lain-lain. Pokoknya setelah gue chatan gitu, gue ternyata ketiduran sampai pas gue mendusin itu sekitar jam 2.30, setengah 3 pagi. Pas gue mendusin tuh gue sadar gue tuh belum sholat isya. Akhirnya karena ya udah jam segini, udah akhirnya gue ambil wudhu, sholat isya. Pas gue ambil wudhu, jadi di kamar mandi gue tuh ya, kamar mandi gue ukuran ya mungkin 2x2 ya. Terus di atas kamar mandinya tuh ada ventilasi yang bolong gitu, nggak ada jala nyamuknya, nggak ada apa-apa, jadi cuma bolong aja gitu. Di saat gue lagi ambil wudhu, di atas gue itu di ventilasi itu gue ngerasa kayak ada yang ngeliatin, ngerasa ada yang perhatiin. Jadi akhirnya pas gue wudhu itu udah nggak konsen sama sekali. Akhirnya gue wudhu, sholat isya. Pas gue mau sholat isya, gue tuh udah mikirin banget satu scene film pendek yang gue tonton di YouTube, judulnya Makmum. Gue tuh udah bener-bener kebayang scene itu loh. Jadi akhirnya gue sholatnya itu bener-bener mepet sama lemari. Jadi belakang gue tuh udah bener-bener mepet banget sama lemari. Jadi kemungkinan untuk ada yang gangguin gue dari belakang, ada makmum yang ngikutin gue dari belakang, itu udah nggak ada gitu. Akhirnya gue sholat isya kayak biasa. Setelah sholat isya gue sholat tahajud. Jadi sholat tahajud itu gue bikin jadi 2 kali, 2 rakaat. Nah di sholat yang pertama ini tuh biasa aja gitu, gue nggak ngerasa ada yang aneh, nggak ngerasa ada yang macam-macam. Sampai akhirnya gue
di sholat yang kedua, di rokaat pertama, ya sama sekali gue nggak ngerasa ada yang aneh-aneh gitu. Setelah sujud, gue bangun lagi untuk mulai rokaat kedua. Di saat itulah gangguan itu datang. Gangguannya itu di belakang gue ini yang bener-bener gue mepet banget sama lemari itu. Pas gue sholat, tiba-tiba kayak ada suara 8-10 orang yang lagi ngobrol. Karena ya suaranya tuh bener-bener jelas banget gitu, kayak ada banyak orang yang lagi ngobrol satu sama lain, tapi nggak tahu lah itu bahasa apa, gue nggak ngerti. Ya di saat itu gue udah mulai nggak fokus, bener-bener nggak fokus. Ini gue sholat udah nempel banget sama lemari loh. Masa iya sih di lemari gue ada orang gitu? Masa iya di lemari gue ada yang nongkrong gitu kan? Nggak mungkin. Setelah gue duduk di antara dua sujud, pas gue udah mulai mau masuk salam, tiba-tiba di tengkuk leher gue tuh ada yang hembus gitu, kayak ada napas di leher gue, belakang leher gue. Dari situ salam ke kanan tuh gue kayak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas di salam ke kiri gue kayak yang cepet-cepet gitu, kayak set gitu. Cuma ya emang belakang gue nggak ada siapa-siapa dan nggak ada apa-apa gitu, bener-bener cuma lemari. Akhirnya karena gue udah mulai panik, gue masuk ke selimut, tidur tuh gue, ya emang gue belum bisa tidur sih waktu itu, cuma ya gue coba untuk tidur lah. Karena gue emang selalu nyimpen Yasin di sebelah bantal gue, jadi ya gue putusin untuk baca Yasin lah pada malam itu, karena ya buat nenangin diri lah. Ya pokoknya gue baca lah Yasin wal Qur'anil Hakim. Setelah wal Qur'anil Hakim ini, tiba-tiba gue ngedenger kayak ada 20-30 orang yang ngikutin bacaan gue. Yasin wal Qur'anil Hakim. Suara itu kayak orang-orang yang lagi bapak-bapak lagi tahlilan, terus di tengahnya itu mayat ya kayak gitu. Jadi gue kayak lagi di posisi jadi seorang mayat gitu, jadi sebuah mayat. Jadi bener-bener kayak gue dikelilingin bapak-bapak ini nih, suara-suara ini, orang-orang ini yang 20-30 orang itu. Dan setelah gue baca Yasin wal Qur'anil Hakim, gue berhenti, dia masih terus lanjut sampai akhir surat, sampai habis. Gue yang selama orang-orang itu baca Yasin cuma ketakutan, gue nggak bisa ngapa-ngapain, gue cuma ada di dalam selimut. Ya udahlah, gue nggak berani keluar gitu. Tapi setelah mereka selesai baca itu, gue kayak ada pikiran, udahlah gue berani diri gitu buat buka selimut. Dan pas gue buka, ya nggak ada siapa-siapa juga. Bener-bener kosong, ruangan gue kosong, dan kamar gue tuh yang emang yang selalu gue kunci gitu. Gak mungkin ada orang yang masuk. Pas gue lagi ngeliat sekitar, ada ketakutan gue yang bener-bener bikin gue males banget kalau malam. Yaitu kamar mandi nggak dikunci, nggak ditutup gitu. Ya daripada gue, itu bener-bener ini ya, bener-bener ngeganggu gue gitu. Daripada gue ketakutan terus ngelihat kamar mandi yang nggak ditutup, akhirnya gue beraniin diri untuk maju gitu, bangun buat nutup pintu kamar mandi. Karena menurut gue emang ada horor sih kalau kayak gitu ya. Setelah gue bangun, gue buru-buru tuh lari ke kamar mandi buat nutup. Di saat gue sampai depan kamar mandi, gue ngeliat di dalam kamar mandi itu ada cewek, posturnya bener-bener tinggi banget sampai langit-langit kamar mandi gue. Dia tuh posisinya yang kayak gini loh, kayak yang lagi bungkuk gitu ngeliat bak mandi gue gitu. Ngeliat deh, anjir ini siapa ya? Gue kayak nge-freeze gitu kan, nge-freeze ngeliat dia. Pas gue lagi nge-freeze gitu, dalam hati gue bilang astagfirullahaladzim, sampai akhirnya nih bacaan itu gue akhirnya bisa keluar dari mulut gue, astagfirullahaladzim. Akhirnya nih cewek tuh yang nengok gitu, tapi nengoknya kayak gitu loh, kayak apa ya, sambil bungkuk dia nengok ke gue. Dia jalan, akhirnya lama-lama dia deketin gue. Gue yang masih astagfirullahaladzim nggak bisa gerak sama sekali, cuma bisa ngelafasin astagfirullahaladzim itu. Akhirnya pas gue astagfirullahaladzim itu, dia datang hampirin gue sambil bilang astagfirullahaladzim. Pala itu benar-benar yang kayak geleng-geleng gitu. Gue yang lagi nge-freeze gitu, makin lama makin dia deket ke gue, lama-lama gue kayak ada kekuatan aja gitu buat gerak dan kerubukan.
turun tangga dan akhirnya gue bilang ke bokap gue. Pas bokap gue ke atas ya nggak ada siapa-siapa. Akhirnya dia nyeritain semualah di situ. Sebenarnya sosok-sosok ini adalah Sari Kosasih. Siapa Sari Kosasih? Jadi sebenarnya gue tuh pernah dimimpiin sama dia sebelumnya. Cuma gue rada lupa sampai akhirnya pas bokap gue bilang kayak gitu, ya gue ingat lagi part gue mimpi itu. Jadi di mimpi itu, rumah gue itu tingkat ya. Di lantai 2 itu ada balkon, di mana balkonnya itu ada di Ponangka yang depan rumah gue itu ada dahan yang masuk ke balkon gitu. Jadi kayak tempat duduk di balkon atas. Di balkon itu gue ngelihat ada cewek yang emang duduk di dahan itu. Cewek yang bukan dari keluarga gue, yang gue lihat tuh yang cantik, bener-bener pakaiannya pakaian zaman dulu gitu, pakaian nggak pakai kebaya, cuma pakaian adat zaman dulu gitulah. Gue ngeliat situ ya, pas gue samperin ternyata cewek ini bener-bener cantik banget, Jadi pas gue samperin, gue tanya, siapa kamu? Dia tuh bener-bener jawab, saya Sari Kosasih. Dulu ladang saya di sini. Saya dan suami saya sering berkebun di sini. Setelah itu suami saya sakit dan meninggal. Setelah suami saya meninggal, saya pun sering ke ladang ini kembali untuk ya mengenang masa-masa selama dia sama suaminya. Di saat yang berselang cukup lama, akhirnya Sari Kosasih ini meninggal juga dan ditemukan di ladang tersebut. Di mana ladang tersebut kini jadi rumah gua. Nah, pas gua lagi ngobrol sama Sari Kosasih, gua ngeliat ke bawah jalan itu. Dari balkon gua bisa ngeliat ke bawah. Di bawah itu ada seorang laki-laki yang emang kurus, tinggi, nggak pakai pakaian, tapi pakai celana 3/4. Yang gue perhatiin tuh emang bolak-balik di depan rumah gue terus. Nah, terus di sebelah kanannya itu ada nenek-nenek yang emang manggil-manggil gue sambil ngelambai-lambain tangan gitu. Akhirnya gue turun lah untuk nyamperin si nenek-nenek ini. Di saat gue mau nyamperin nenek-nenek ini, gue pasti banget ngelewatin si cowok yang bolak-balik depan rumah gue ini. Cowok itu ya kayak biasa aja gitu, kayak bapak biasa yang emang bolak-balik depan rumah gua. Pas gua samperin nenek ini tuh bilang, kamu itu dulu sering main ayunan di sini, kamu sering main bola di sini, kamu sering main segala macam di sini. Nenek itu sering merhatiin kamu, cuma nenek nggak bisa apa-apa, kata dia. Sekarang nenek minta minum dong, kata dia. Akhirnya gue masuk, gue ambilin minum untuk si nenek. Karena gue mikir ya mungkin dia haus banget gitu kali. Di saat gue ngambil minum, gue inget, oh iya di atas ada Sari Kosasih. Gue naik lagi ke atas. Suasananya dimana yang tadi pertama gue naik ke atas itu terang, suasananya siang. Pas gue mau sambil bawa air, mau samperin si Sari Kosasih ini, suasananya itu udah malam. Dan apa yang gue lihat di dahan pohon itu ya bukan perempuan cantik lagi. Perempuan dimana yang matanya itu melotot dan senyumnya sampai kuping itu. Dan apa yang gue lihat pas setelah nganter Feby itu adalah dia, si Sari Kosasih. Setelah gue ngeliat itu ya gue kabur ke bawah dan keluar rumah. Orang laki-laki yang dari tadi bolak-balik itu sekarang udah bentuknya udah bukan laki-laki biasa lagi. Dia tuh yang tinggi banget, bisa lebih dari rumah gua, tinggi banget. Dan kakinya tuh yang emang sejalanan gitu. Nenek-nenek yang dari tadi manggil-manggil gua dan minta air gitu ya sekarang udah ganti jadi sosok yang benar-benar serem lah pokoknya. Dia itu ya nenek-nenek yang rambutnya digerai, pakaiannya merah. Dia tuh yang melayang-layang kayak layangan yang kesana kesini gitu.
Singkat cerita, bokap itu setelah gua ngalamin kejadian yang diasinin tadi, bokap itu cerita, katanya pas dia dulu ngebangun rumah ini, dia itu kerja siang dan ngerjain rumah ini sama tukang-tukangnya itu malam. Di tahun 96-an itu bener di rumah gue tuh bener-bener kayak kebun kosong itu yang nggak ada apa-apa, cuma tanaman-tanaman, pohon-pohon segala macem. Jadi bokap gue tuh ngerjainnya malam. Di setiap malam, hampir setiap malam ya, itu sering banget sosok wanita ini turun dari pohon nangka ini. Dan sosok wanita itu yang sekarang dikenal dengan Sari Kosasi. Jadi menurut bokap gue, apa yang gue alami selama ini yaitu adalah gangguan dari Sari Kosasi. Sebenarnya bukan gangguan sih, kayak dia tuh pengen menunjukkan apa ya, eksistensi dia. Karena sebenarnya si Sari Kosasi ini tipikal makhluk yang ngejagain. Karena waktu itu gue sempet di balkon atas itu, tiap malam tuh gue sering ngerokok gitu, ngeliatin jalanan di bawah. Jadi pernah suatu ketika ada orang yang emang lewat depan rumah gue. Dia tuh ngebuang kayak benda gitu loh, kayak bungkusan segede gini lah, nggak gede kok, ngebuang gitu bener-bener ke depan pagar rumah gua. Nah pas gua lagi ngelihat orang itu dari atas, dari tempat gua ngerokok, si orang ini bener-bener gua ngelihat banget, dia tuh disambit sama batu segede gini, tanpa gua tahu siapa yang lempar. Padahal di sekitar rumah gue tuh udah nggak ada siapa-siapa, udah sepi. Jadi gue tuh emang sering kayak nongkrong gitu di balkon gue di atas malam-malam sambil ngerokok, sambil ngeliatin sekitaran bawah gitu. Nah yang gue lihat jelas itu ya bener-bener batu itu kena kepala dia dan orang itu langsung lari. Karena gue penasaran orang itu buang apa, akhirnya gue turun ke bawah, keluar. Pas gue lihat, jadi bentuknya tuh kayak kotak gitu tapi dilakban gitu kan. Gue buka lakbannya dan pas gue jembrengin tuh kayak apa ya, kayak rajah gitu loh, kayak jimat gitu, kayak kain hitam seukuran segini nih, tapi dalamnya kayak ada tulisan Arab gitu. Gue nggak ngerti itu apa ya. Pas kesini gue cari tahu ternyata itu rajah. Oke, mungkin cukup segitu cerita gue. Kalau ada yang kurang atau bahasa gue berbelit ya mohon maaf, karena ya gue cuma manusia biasa lah ya. Thank you. Halo buat teman-teman yang udah subscribe ataupun yang belum subscribe Lentera Malam. Biar teman-teman selalu dapat notifikasi setiap kali Lentera Malam update video baru, teman-teman bisa nyalain loncengnya seperti video di tengah ini nih. Pilih all atau semua. Jadi jangan lupa nyalain lonceng ya. Oke, itu tadi cerita dari si Dion. Yon, Ya. thank you banget udah cerita Sip. di Lentera Malam. Sip. Nah, ini tadi sebenarnya Dion ini sempat cerita juga nih di belakang kamera soal orang yang bisa dibilang isengin si Dion nih di depan rumahnya tadi ya. Nah itu sebenarnya orang di salah satu kampungnya ini bisa dibilang apa ya? Udah rahasia umum lah. Udah rahasia Kalau umum. orang ini tuh main klinik lah gitu. Main klinik ya. Iya. Dan dia jahatin lo ya, bisa dibilang kayak gitulah ya. Jadi buat teman-teman yang pengen Dion ini cerita lagi di Lentera Malam soal si orang ini, teman-teman langsung aja komen di kolom komentar. Nah, kita sekarang masuk ke cerita nih. Sip. Oke. Boleh. Gua tanya-tanya nih. Ya. Buat yang pertama, ini cerita ini agak nyeleneh sih. Nah, betul. Bokap lu itu tim rescue orang pingsan ya? Iya bener. Iya kan? Iya. Ditemuin apa? Dia temen tuh lu ditemuin lagi. Tipikal yang bangun pagi selalu ngelihat ada orang pingsan gitu. Iya bener ya. Iya. Kocak juga tuh, ketemu mulu Tapi gitu. emang kan. iya bener emang Itu bisa, itu berapa kali dia bisa nemuin? tahu sering lah pokoknya, karena si orang-orang pingsan ini kebanyakan dekat-dekat rumah gua. Iya, karena sosok Iya. ini kan dekat rumah lu kan. Sosok si bisa dibilang ini sosok Asi ini yang meneror warga juga ya. sebenarnya kalau dibilang neror Enggak juga. enggak juga sih. Cuman dia mau nunjukin Iya, eksistensi aja ya. Oh, Karena kalau neror kan kayak yang dia bener-bener gangguin atau main fisik. Ini dia cuma nongolin aja gitu. nongolin aja. Iya. Oke. Nah, ini untuk pertanyaan selanjutnya nih. Soal temen lu yang namanya Iqbal ya. Iya. Dia kan sempet apa ada bekas Ada luka bekas gitu. bukan bekas luka apa biru. Biru ya. Biru. Nah, itu Memar. kalau lu tahu dia sembuhnya berapa lama tuh, cuy? Dia itu semingguan lah, cukup lama dia, main lama. Lumayan lama itu, Lumayan semingguan. lama. Dan itu dia Tapi dia tuh yang biru gitu tapi nggak sakit.
Nggak sakit. Ya jadi dia kayak biasa aja. Cuma ada bekasnya. Tapi ada bekasnya. Nggak diobatin sama dia. Nggak diobatin, obatnya juga apaan? Iya juga sih. Nggak ada juga. Nah, sosok yang ditemuin sama adenya nih. Nah, Oke. Sosok yang ditemuin sama adenya ini Aksi. kan sosok perempuan nih. iya, Itu termasuk ASI juga. iya. Dan Karena setelah gua sama bokap gua ngobrolin, ya bokap gua pun nyimpulin itu sih ASI. ASI. Nah, Mm-mm. kalau yang dilihat sama temen ade lo ini, dia ngelihat bajunya itu pakai baju apa? Putih biasa, kayak pakaian biasa aja. Oh, dia berarti penampilan ini bisa dibilang kayak sosok kuntilanak gitu ya. Mm-mm. Kalau kata orang sih gitu, Iya, iya. kuntilanak. Gue tuh ngebayangin sih dia lagi main game, tahu dia lewat. Iya lu bayangin nih, ini lagi main game nih, Iya. ini misalnya kasur lah gitu, Iya. lewat sini, teng. Gue tahu tuh kontrakan-kontrakan kayak gitu, soalnya rumah gue dulu kayak gitu juga. Iya, yang gitu. 3 doang. Iya, ya kan? iya. Terus ada jalan kecil buat lewat-lewat. Itu, dilewat teng. Wih, jadi ya nih, Anjay, itu serem banget sih itu. lumayan serem itu. Tapi pada saat dia keluar udah nggak ada lagi tuh sosok. Nggak ada itu sosok, padahal itu pintu kan dikunci. Maksud gua, ya logikanya kalau misalnya emang itu sosok keluar pasti buka pintu dong. Ini enggak, pintu cuma krak gitu. Malah pindah ke depan ya. Iya. Wah, anjay. Itu ya. Mantap. Dan itu masih dalam keadaan dikunci. Ini masih Iqbal masih ada di kontrakan Sekarang udah enggak dia, Oh, udah enggak ya. udah nikah deh, udah beda rumah. Oke, ini untuk pertanyaan selanjutnya nih ya. Ya. Soal sosok cowok ya. Sosok cowok yang ada di warnet. Mm-mm. Kalau sosok cowok itu berarti bisa dibilang tadi lo sempat singgung ini sosok yang lo lihat di mimpi dia Iya. bolak-balik. Ha-ha. Itu sama persis. Sama persis, Oke. persis plek-plek gitu. Apa yang gue lihat di warnet sama apa yang gue lihat di mimpi itu sama. Kalau sosok orang gilanya lo pernah lihat gak? Oh, nggak pernah lihat gue sampai sekarang, Nggak pernah lihat. nggak lihat. Cuma desas-desus warga Iya. aja ya. Ada orang gila. Iya katanya ada orang gila nih suka nimpukin orang gitu. Coba gue nggak tahu orang gilanya kayak gimana. Iseng banget aja. Iya. Di pertanyaan selanjutnya nih soal pohon nangka nih. Mm-mm. Warga itu juga sering ngalamin tadi lo sempat singgung suara kuda ini. Iya, suara kuda. Padahal di situ nggak ada. Nggak ada yang pelihara kuda Nggak sama ada yang sekali. pelihara kuda. Nah, gue penasaran ini soal bokap lu nih ya. Mm. Lu pernah nanya gak kalau bokap lu itu ngediemin pohon nangka ini untuk dijadiin rumah dari sosok si Asi? Gue waktu itu pernah nanya, kenapa sih ini pohon nggak ditebang? Terus dia jawab begini, dari awal juga udah ada di sini nih mah. Ya kenapa nggak ditebang? Gue tanya gitu kan. Biarin aja, gue suka buahnya, kata dia gitu. Oh, Alasannya, cuma gue nggak tahu. Tapi bokap lu itu kalau lu lihat-lihat itu bisa dibilang punya kelebihan juga gak sih? Kalau menurut Sensitif gue apa ya, segala kalau macam. menurut gue ya, dia tuh tipikal orang yang sensitif. Cuma kalau masalah bisa ngeliat atau enggak, gue nggak tahu. Tapi kalau yang menurut gue pribadi, dia tuh kayak udah akrab banget nih sama si Asi ini. Kayak selama dia bikin itu rumah dari tahun 96, ya emang dia selalu ditongolin sama si Asi ini kan. Ya menurut gua dia tuh kayak udah punya cara komunikasi sendiri sama si Asi. Bener. Tapi bokap nggak pernah cerita soal kejadian-kejadian mistis yang dialamin bersama dengan si Asi ini. Kalau pas dia bikin rumah tuh hampir setiap hari tuh si Asi tuh turun. Jadi kan rumah gua tuh dulu tuh kayak ladang kosong gitu kan, kebun, bukan yang banyak pohonan gitu. Pohonan tuh cuma 2 tuh, si pohon nangka itu. Jadi sebenarnya pohon nangka ada 2 tapi yang satu mati. Pohon nangka itu ada, sisanya tuh kayak alang-alang kayak gitu, yang lapangan kosong gitu tadinya. Nah kata bokap gue dulunya itu ladang orang, ladang orang buat nanam-nanam sayur kayak gitu. Nah itu kalau belakangan ini bokap nggak pernah nemuin lagi sosok Bokap nggak pernah nemuin. Cuma pernah suatu ketika, jadi nyokap gue tuh demen banget kayak nanam-nanam gitu kan. Depan rumah gue tuh kayak ada apa ya, tempat duduk yang dari bata gitu, dari semen. Tapi di dalamnya tuh diisiin tanah. Jadi untuk nanam-nanam gitu, taman-taman kecil lah. Nah jadi waktu itu nyokap gue pernah lagi gali-gali taman itu, nemuin rajah itu sama minyak kayak apa ya, botol kecil gini isinya minyak gitu. Oh, ini kemungkinan termasuk sama orang yang jahatin lo itu guys? Kaitannya? Kayaknya sih ya. Ada kaitannya? Iya, karena ya
menurut orang-orang di sekitar rumah gue pun, orang-orang pun udah tahu kalau dia itu yang main gitu. Oke. Nanti kalau misalkan pasukan Lentera Malam Boleh mau ngundang lu lagi boleh lah ya lu Siap. sini ya. Oke, siap. ceritain nih dia. Oke, siap. Nah, ini pertanyaan selanjutnya nih. Ini menarik banget anjir. Apa tuh? Yang soal lu baru pulang dari rumah mantan lu, Iya. lu malah diboncengin sosok si Asi. Sebenarnya itu kalau menurut gue ya bukan Asi itu. Oh, kalau itu bukan Asi menurut Bukan lu? Asi yang ikut di motor gue. Oh, itu sampai Tapi nempel cuy. tapi pas gue udah belok ke gang rumah gue, itu kan dia udah cabut tuh, udah nggak ada. Pas gue ketemu di depan rumah gue tuh, itu baru si Asi. Oh, emang mukanya beda tuh? Beda. Oh, beda. Beda. Kalau yang ini sosoknya cowok apa cewek? Cewek sih kayaknya sih. Orang rambutnya panjang, dari spion aja gue ngeliat dia rambutnya kibas-kibas gitu. Oh, ini nempel banget tuh. Nempel banget sini nih, di sini. Lu sempet, untung lu nggak nengok gini ya? Iya, baru gue nengok gini aja, wih, pala nih. Gitu, muka langsung. Wih, muka nih. Aturan pas lu nengok gini, lu Wih. Ih, geli dia. itu hitam tuh cuy. Iya, yang gua Kalau liat Asi sih, enggak? gua nggak tahu ya, ini hitam atau gelap, tapi yang gue lihat tuh gitu gelap. Kayak mata panda lah. Bukan, dia tuh dari sini, dari jidat sini gelap aja gitu. Tapi sosok Asi enggak kayak gitu. Enggak, dia tipikal yang lotot, emang rada hitam juga sih matanya kayaknya mah. Tapi senyumnya lebar gini. Yang gue inget tuh, yang gue inget sampai sekarang ya senyumnya lebar sampai sini. Sampai kuping. Oke. Gokil juga sih sosoknya sih. Iya. Nah, ini nih. Lu sholat tahajud digangguin. Iya. Padahal lu udah berusaha untuk nggak mau ada di scene makmum nih. Iya, kan? udah denial lah itu Gue gua. pernah nonton di Iya. scene makmum itu tuh. Tuh, wah anjing, epic banget nih. Gue karena mikirin itu, Heeh. udah gue pepetin lah di lemari gitu, benar-benar nempel gitu pundak gue, punggung gue. Tetap aja masih ada gitu. Tapi di hari itu doang lu ngerasain kayak ini kayaknya gue nggak enak ini. Iya, di hari itu doang, Dan di hari-hari selanjutnya tuh Nggak kayak ada. lu tahajud lagi tuh nggak ada. Nggak ada. Gitu ya. Kalau kata bokap gue gini, itu sebenarnya sosok yang apa, yang di kamar mandi itu, yang tadi perempuan itu yang gue baca astagfirullahaladzim dia nyamperin. Menurut bokap gue itu ya tetap si Asi. Si Asi itu tipikal yang sering rubah-rubah bentuk. Kata dia, tergantung lu habis ngapain nih, lu habis ngapain, habis ngelakuin yang enggak Oh, gitu. oke. Nah, kalau menurut lu yang sosok yang banyak itu Oh, itu gua nggak tahu tuh. bokap lu ceritain juga? Gue ceritain juga, tapi dia juga ya udahlah, doa aja, mungkin lagi diingetin gitu kata dia. Nah, itu lu habis ngapain tuh? Ada lah. Ada. Ada lah. Ada lah ya. Iya. Oke. Bahkan lu sampai sholat tahajud. Iya, Ya? enggak, emang gue tahajud biasa. Oh, emang biasa gue kira tiap- lu karena Iya, cuma penebusan dosa. emang pas hari itu emang ini sih kayak wah habis bener nih gua gitu. Itu gue kalau di posisi lu tuh mengerikan banget lah, karena lu kayak iya bener apa yang lu bilang, lu seperti mayat Iya. yang lagi dihiasi. Kayak gitu. Pas banget lagi lu tutup selimut. Iya, lagi selimutan juga gua. Bayangin dah lu sendirian, selimutan, tiba-tiba di luar nih tanpa lu ngelihat nih bentukan orang-orang itu kayak gimana. Ngedengerin lu diasinin aja. Menurut gua itu lebih serem daripada ditampakin. Iya sih. Karena kita kan masih ngeraba-raba nih. Wah, anjir nih apaan ya? Iya. Kalau misalnya lu tampakin kan udah ngeliat gitu tuh kayak anjir, takut. Cuma masih ngebayangin. Ya kalau misalnya di yasinin, siapa yang tahu anjir. Oh, bentuknya gimana nih anjir. Tahu gua. Tapi lu nggak mikir pada saat itu anjing gua mati apa kagak ini ya? Gua mikir gitu. Lu mikir Iya, lu sempet mikir. sempat mikir gitu gua. Karena ya posisi kayak gitu kan, kayak berasa jadi mayat. Iya. Kayak gitu, gua sempat mikir kayak gitu. Wah, anjir itu. Udah kayaknya lu ngelakuin kesalahan besar itu sebelum. Bukan kesalahan, Oh, bukan kenakalan. Iya. Iya. Sosok Asi ini yang paling gua tadi pas denger itu ya lo bilang dia gede terus ngikutin lu istighfar lah istilahnya kan itu. Iya, istighfar. Bisa dibilang istighfar terus sambil geleng-geleng. Dia tuh bukan yang gede gitu, dia kurus gitu tapi tinggi. Kurus tinggi. Itu sambil gini-gini tuh. Iya. Ke mata lu. Ke depan muka lu gitu.
Itu lu langsung gimana itu anjir? Untung lu nggak pingsan ya pada saat. Enggak, gue nggak pingsan, tapi gue nge-freeze. Mm-mm. Gue keringet dingin, gue udah nggak bisa ngapa-ngapain. Mm-mm. Kalau lu pingsan, bokap lu dapat reward Iya, lagi. iya, Nemuin dia orang rescue pingsan lagi. Rescue lagi. Iya. Tapi habis itu gue langsung lapor bokap gue. Oh, Langsung oke, gerobak-gerobak ke bawah, lapor. Pas ke atas lagi nggak bisa lapor. Dan di hari itu juga bokap ngejelasin sosok si Iya. Asi itu. Nah, Oke. jelasin. Menarik banget sih ini ceritanya. Oh ya, satu lagi nih. Pertanyaan terakhir. Sosok Ya. si Asi masih ada gak sampai sekarang? Pohon nangka itu masih ada gak? Pohon nangka masih ada dan nggak bakal ditebang sama bokap gue. Sosok Asi? Sosok Kasih, gue udah nggak pernah lihat. Tapi kalau kata orang-orang yang sabi ngeliat indigo lah sebutnya, ya dia ada di dekat gua, selalu ikut gua kemana-mana kata dia. Gue sih bukan tipikal orang yang sensitif yang bisa ngeliat, enggak, tapi kata orang-orang sekitar yang random gitu, yang gua ketemu dia ternyata dia indigo, ternyata dibilang ada yang ngikutin gua cewek gini-gini, dari beberapa orang bilang begitu. Oh, berarti dia ngikutin lu kemana lu pergi? Iya katanya. Termasuk sekarang nih? Sokin ada kali. Sokin ada kali ya? Iya. Coba siapa? Sama yang muka rata juga itu termasuk Asi. Kalau bokap gue bilang iya, karena Asi tuh apa ya? Karena si bayi ini tuh ternyata punya usut. Dia pun main klinik. Si Bu Eni ini yang namanya udah disamarin ini, ternyata dia main klinik. Oh. Main kliniknya tuh kayak di rumah itu banyak yang keris-keris kayak gitu-gitu. Gua nggak tahu sih kayak gimana. Cuma emang dia tuh kayak ngerasa kepanggil gitu ke sana. Oke, itu gokil banget dah. Nanti kalau misalkan nih teman-teman minta lu balik lagi datang lah ya. Boleh. Thank you banget nih ya. Sip. Oke, sip. Oke, sekali lagi nih untuk podcast lu Oh iya. promoin ya. Jadi gue ini punya podcast namanya Malam dari Pinggiran. Sekarang ini gue lagi ngadain giveaway untuk orang-orang yang ingin ngirim cerita ke podcast gue, lumayan lah 50.000 untuk 3 orang pemenang. Untuk 3 orang yang ceritanya terseram. Nanti cerita yang dikirim itu bakal dikurasi sama gue. Jadi gue ada 3 orang nih, gue teman gue 2 nih. Nanti cerita itu bakal gue kurasi bertiga. Oke. Cerita terseram bakal gue hubungin dan dapat 50.000. Oke. Kayak gitu. Tadi apa namanya? Malam dari Pinggiran. Malam dari Pinggiran. Itu kalau Instagram. boleh tahu namanya itu dari mana tuh? Karena rumah gua kan di Citayam, di Iya, pinggiran. iya. Itu. Karena gue juga kalau ngetek pulang kerja gitu malam-malam, udahlah malam dari pinggiran. Udah gitu aja. Itu berarti sama anak-anak Citayam juga? Iya, teman-teman rumah gua. Oke. Nah, kalau misalkan lo udah siap, lo upload lah ke YouTube lah. Boleh. Nanti promoin lagi sih. Bener ya? Oke, sip. Oke. Ya udah. Siap. Untuk IG boleh? Untuk IG gue. Iya, IG pribadi. IG gue @diondings, DIONDINKSSS. S-nya 3. Oke, itu tadi namanya susah, jadi gua taruh linknya Iya, di boleh. deskripsi ya. Sekalian sama podcast tadi lah ya. Iya, sip. Oke. Dan teman-teman jangan lupa untuk mampir juga ke podcastnya Dion, karena Spotify sekarang udah lumayan lah ya. Iya. Lumayan pendengar ya. Karena Lentera Malam juga ada di Spotify. Oh iya. Ya udah, mungkin untuk cerita kali ini sampai sini aja. Gua dan Dion pamit. Lentera Malam.